Di sekolah dia adalah murid yang lembut. Setiap hari berlutut di depan remaja yang lemah. Tapi ketika pulang ke rumah, rambutnya berubah menjadi pirang. Berubah menjadi remaja yang sangat tangguh. Berkata bahwa dia sudah menguasai seluruh sekolah. Semua keluarganya memujinya. Kakaknya sangat bersemangat mendengar hal ini. Dia menyuruhnya menaklukkan semuanya. Ternyata keluarga ini kuat semua. Ayahnya adalah orang terkuat di Chiba. Ibunya juga adalah orang terkuat. Dan kakaknya adalah remaja terkuat. Adik perempuannya penggemar berat min. Bahkan anjing juga raja terkuat. Dia tumbuh dalam keluarga yang mengerikan. Sejak kecil, ia menjadi raja terkuat di tingkat menengah. Tapi kau muak dengan dendam gangsternya. Dia hanya ingin menjadi siswa SMA yang normal. Jadi alih-alih berkelahi, dia mencoba untuk belajar. Dia dengan sembunyi-sembunyi menyelinap ke sekolah menengah utama. Karena takut ketahuan oleh keluarga dan teman. Setiap hari dia masuk kelas. Dia akan memakai seragamnya saat berangkat. Lalu di tengah jalan pergi ke toilet untuk mengganti seragam sekolah. Lihatlah anak muda yang belajar jujur di sekolah. Selamat untuk diriku sendiri karena telah lulus ke sekolah yang bagus. Lalu berbalik untuk memasuki sekolah yang bertentangan dengan kehidupannya. Di sekolah, dia mendapatkan cincin cinta dan bunga kelas. Di waktu senggang, secara tidak sengaja dia bilang kalau dia sangat jago di sekolah sebelumnya. Benarkah? Kamu tidak belajar dengan baik di sekolah. Dia telah melakukan hal yang salah selama 3 tahun. Tapi dia tidak seburuk yang kau kira. Tidak sengaja bertemu Daiki sepulang sekolah. Daiki memberitahumu untuk berlutut dan meminta maaf. Lihat Arata tidak berlutut. Daiki langsung mengangkat tangannya. Dia tidak menyangka secara naluriah untuk meminta maaf. Tapi demi berpura-pura menjadi murid yang baik, masih memilih berlutut. Mengancam akan menjatuhkan celananya. Adegan ini kebetulan dilihat oleh bunga kelas. Agar tidak malu, dibawa keluar kamar. Ternyata dia takut diperkosa sama teman sekelasnya. Dia jadi remaja yang tidak jujur. Tanpa diduga ditemui pada hari pertama sepulang sekolah. Sekelompok remaja yang tidak jujur benar-benar datang untuk memperkosa dia. Dia tidak tahan lagi sekarang. Tapi kau tidak bisa keluar. Tabrak saja, ambil pukulan dariku. Sangat menyakitkan. Akhirnya terlihat Daiki dibawa pergi oleh mereka. Kemudian di taman, Daiki disiksa oleh remaja yang berandalan itu. Bahkan membuang barang di tangannya jauh-jauh. Menyuruhnya datang untuk mengambilnya seperti anjing. Pergi. Dapatkan itu dengan baik. Anjing yang setia. Tepat ketika dia membawanya, seseorang muncul di hadapannya. Tanpa berkata sepatah kata pun dia langsung berkelahi. Satu pukulan saja mengalahkan pemimpin yang buruk itu. Kemudian berurusan dengan sisanya hanya sebagian kecil yang banyak gaya. Setelah lawannya pergi, dia bersujud berterima kasih kepada penyelamat hidupnya. Tanpa diduga dia memberikan pukulan untuk memberitahumu agar taat belajar. Berhentilah melakukan kebiasaan yang tidak jujur. Tapi keesokan harinya ternyata dia malah lebih parah lagi. Mulai simulasi membuat muka malu. Tapi kamu tidak tahu, gara kemarin saya tawarin bantuan malah jadi incaran orang lain. Dia adalah orang terkuat, tapi di hari pertamanya di SMA, dia berlutut di depan orang lain. Membuat semua teman sekelasnya berpikir dia lemah. Tapi dia sama sekali tidak lemah. Hanya tidak lagi berniat menjadi seorang gangster. Dia ingin menjadi murid yang baik. Dia bisa mengharapkan itu karena aku pergi keluar untuk membantunya kemarin. Untuk menggambar gambar besar. Besoknya gara-gara imitasi jadi dia dibawa pergi sama sekolah sebelah. Mengetahui hal ini tidak membantunya. Karena dia bersumpah untuk tidak melawan lagi. Tapi ketika saya mendengar kabar Hoa Hoi, kelas pun ikut membantu. Dan tiba-tiba kau diam. Daiki di sisi lain didorong ke tanah oleh remaja jahat. Bunga bersembunyi di balik dinding dan tidak berani keluar. Tapi untuk mengatakan dia tidak berperilaku jujur, dia memiliki semua keberanian untuk berlari di depan remaja jahat. Hasilnya dia tidak menyelamatkan orang yang tertangkap oleh remaja tersebut. Biarkan aku pergi. Apa? Beri aku ciuman. Tidak bisa. Aku benar-benar tidak menginginkan ciuman ini. Dia muncul sekali lagi mengenakan pakaian pasukan khususnya. Tanpa berkata sepatah kata pun langsung menghajarnya. Tapi dia tidak menyangka preman remaja ini lemah. Baru 1 menit aku terkilir dan melarikan diri. Setelah menyelamatkan Hoa Hoi dan Daiki, Arata ingin pulang untuk makan. Tetapi Hoa Hoi memintanya untuk tidak pergi.
Hang Hang mengkritiknya sangat keras dengan beberapa kalimat. Dia terus berbicara hingga 15 menit. Kekerasan tidak dapat menyelesaikan masalah apapun. Buang-buang waktu saja. Lapar jam segini udah gak sabaran. Berisik banget. Keluarlah dari sini. Kau wanita jelek. Kau menghabiskan waktu. Daiki melihatmu sedikit marah dan segera menarik Hoa Hoi pergi. Tak disangka sebelum dia pergi, Hoa Hoi berbicara kepada Arata dengan satu kalimat lagi. Hal bodoh terjadi setelah dua orang pergi. Seorang remaja melompat dari lantai, datang di depanmu untuk memberimu pukulan. Apa yang kau perbuat di sini? Jadilah murid terkuat dari sekolah yang rapuh. Mendengarnya sangat keras. Jadi saya ingin melihatnya sedikit. Itu sebabnya dia dipaksa untuk muncul. Pas dua orang akan berkelahi. Sini. Oke, siapa? Anjing itu menyelinap keluar. Melihat mereka mau narik. Oke, siapa yang suruh lari? Karena saya hanya ingin berjuang sendirian. Tidak ingin orang-orang ikut campur. Jadi katakan saja, itu sama saja. Tapi ketika saya mengenakan seragam sekolah, anjing saya menyadari bahwa itu adalah baunya. Hei, kamu mau pergi kemana? Kakaknya sudah jadi orang yang rapuh. Lahir di keluarga kerajaan sejak kecil. Setelah mengetahui bahwa pemiliknya tidak mau lagi menjadi remaja yang tidak jujur, dia menyelinap pergi dengan pemiliknya ke sekolah. Dan dia mengikuti sampai pergi ke gerbang sekolah. Tapi anjing itu tidak mendeteksi di sekolahnya yang kuat, tapi di sekolah yang berlawanan. Kemudian ia berlari ke sekolah menuju pintu depan. Melihat dirinya dan akhirnya dia menyadari bahwa ia mengkhianati klan raja. Jadi anjing itu pun bergegas pulang. Sekalian langsung memberitahu ibu bahwa ia telah dibohongi sekeluarga. Tapi pada dasarnya ibu itu tidak tahu apa yang dikatakannya. Kemudian ia menemukan kakaknya yang sedang live streaming. Saat ini, ketua grup terbesar memberikan hadiah kepada adiknya. Dia hanya iseng dan diusir oleh ibunya. Dia akhirnya menemukan ayahnya lagi. Namun kata-kata itu belum terucap. Lalu ayahnya memeluknya sambil menonton televisi. Anjing itu mendesah tak berdaya. Kembali ke rumah setelah sekolah di sini. Tak disangka sudah setengah jalan dan tetap baik-baik saja. Siapa tahu aja, bukan cuma itu, dia baru pulang dan si anjing langsung nyolong seragamnya. Orang-orang melihat ini dengan cermat. Kakak pakai seragam gini pengen jadi murid yang baik. Jam segini kakak pergi ambil seragamnya, apakah kamu pergi ke rumah bibimu dan mencuri? Perjalanan masih jauh. Nih buat kamu berani nyolong tetangga. Jangan berpikir kamu anjing yang bisa membuat kekacauan. Mengapa kamu tidak bisa mendengarkan dan memahami hal-hal acuh tak acuh? Apakah kamu memanggilku bodoh? Bagaimana kau tahu? Besar juga kau memanggilku seperti itu. Melihat bahwa seluruh keluarga tidak mempercayai saya seperti itu, anjing itu memutuskan untuk meninggalkan rumah. Yang lain percaya bahwa identitas dirinya akan terkait dengan sekolah. Hanya memikirkan hal ini, kau sangat khawatir. Maka dia memutuskan pindah sekolah. Sekaligus bergegas ke sekolah yang tidak jujur sendirian. Dia ingin menjadi remaja yang kuat. Dia bertemu dengan siswa angkatan pertama. Hasilnya baru mau melawan tapi dia malah dibawa pergi. Ternyata kau tidak mau membuka jati dirimu. Cuma pengen berjuang sendirian. Setuju banget. Tapi cuma satu permintaan. Wajib pakai seragam tempur baru bisa mukul. Dia pun mengganti celana sekolahnya yang baru. Ternyata mereka segera melihat. Oke, siapa yang tidak melakukan kontak mata? Dia ingin mengalahkannya. Berikutnya, pertempuran dimulai. Menyaksikan adegan ini memutuskan untuk berdiri di samping dan menonton mereka berkelahi. Dan anjing itu meninggalkan rumahnya dan ikut menyaksikan. Tapi tidak lama kemudian dia bertanya, siapa yang dimanipulasi? Tepat ketika musuh ingin membunuhnya, dia tidak tahan lagi. Dia pun pergi membantunya. Melihat dia mulai menjadi remaja yang tidak jujur lagi, anjing yang berdiri begitu bersemangat menggonggong ke arah Arata. Dia dengan cepat mengalahkan mereka. Tidak ada yang sanggup melakukan ini kecuali hanya Arata. Mulai saat ini mereka berdua menjadi teman. Dan anjing itu pun berlari ke arah pemiliknya. Memutuskan untuk selamanya menjadi penggemar kecil Arata. Dan menjadi anjing terkuat di dunia. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.